Iya. Kurang sekali. Kurang sekali. Oke, sudah masuk room. Kita lanjutkan ya. Nah, nanti kita akan coba sepakati untuk lebih enak. Mungkin Ustadz akan share soal terlebih dahulu, 1 hari sebelum, mungkin Jumat sore gitu. Ustadz akan share materinya, kemudian Anda nyoba, kemudian kita bahas bersama. Bahas materinya juga bahas soal-soalnya. Yang sudah masuk ada Nabia, Norma, Raka ya, kemudian Karel. Ya ini kalian coba dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Masih 8 orang. Ya, ini coba dulu 5/8 sama 3/4 mana yang lebih besar, lebih kecil. Kemudian bentuk campurannya, yang konsep-konsep ini dulu. Tapi tujuan kita nanti ya, kita paham ini, kita harus bisa ini soal-soal yang tipe pemecahan masalah. Ustaz kalau prediksi untuk soal-soal banyak untuk asesmen ya, untuk asesmen itu nanti tipe-tipe yang soal cerita. Tapi ini konsepnya kita permatang dulu saja. Oke, sudah ready? Nabi ready? Jempolnya. Raka. Darel. Oke. Norma ya. Oke. Kita coba tanya.
Nabiah nomor 2 ini bisa? Tadi bisa tadi. 5/8, 3/4 berapa? Langkahnya seberapa tadi? Disilang. Ya, disilang. Ini 3 kali 28 kali 3 24. Yang lebih Tandanya apa? besar 50/8 bisa daripada 3/4. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. 5/8. Enggak. Lebih Ini kan kecil. hasilnya 20, di sini Kecil. hasilnya 24. 24. Begitu. Lebih kecil. Maka 20 lebih ke kecil dari Kecil. 24. hasilnya sudah betul. Nabi di sini sudah betul, tinggal membandingkannya ya. Ini lebih ke kecil. Jadi bentuk campurannya norma. Raka boleh, Raka dulu dah, Raka. Soal itu nanti norma. 4. Satu. 1, 2. 2, 1/4. oke, good. Ya. Apakah ada yang bingung merubah dari pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran? 9/4 menjadi 21/4. Ini ada yang bingung nggak kira-kira? Norma, Nabia, kemudian Azmi tadi ya? Ada yang masih bingung? Enggak ada? Ada. Ada, sama Nabia, bingung? Nah, 9/4. Nah, misalnya gini ya. 9/4, 4 kali berapa yang mendekati 9? Yang mendekati. Kalau 4 kali berapa yang mendekati 9? Diurut dari 1. 4 kali 1, 1. 4 kali 2. 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Oh, karena dia dekat ya. Kalau 4 kali 3 berapa? 12. Kelebihan. Intinya tidak boleh lebih dari sini. Ya. Sehingga ternyata 4 kali 2, 8. Maka di sini maka di sini 2. Berapa 4 kali 2, 8? 8 ke 9 kurang berapa? Kurang 1. Maka 1/4. Ya. 4 kali berapa yang mendekati 9? Kita tulis. 4 kali 2. Kita tulis 2. Hasilnya 8. 8 ke 9 kurang berapa? Kurang 1. Maka 1. Di sini pasti per 4 tetap. Ya. Satu soal lagi. Misal gini. 13/5. Ini Nabia. 5 kali berapa yang mendekati 13, Nabia? 10. 10. Di 10 itu kali berapa? 5 kali berapa? 2. Berarti 2. 10 ke 13 kurang berapa? 3. 3. Bawahnya 5. Oke. Nomor 45%. Oh ya, ini 45%. Ini 45%. Ada yang bingung? Kenapa ini 45%? 0,45 itu sama dengan, jadi kalau desimal ya, dihitung 45/100. komanya. Ya, 45/100. Karena di sini ada 2 angka, maka nanti per 100. Nolnya ada 2. Nah, karena sudah per 100, maka nanti jadinya tinggal langsung saja. Betul sekali. Good, Raka. Nah, taksiran. Nomor 5 taksiran. 357/8 dibagi 21/3. Ya. Jadi kalau ada bila pecahan campuran, ini lebih mudah. 35 sudah tetap ya. Tinggal 35 nanti ditambah berapa? 35 dibulatkan berapa? Lihat di sini 8. 8 sama 7. 7 sama 8 lebih dekat ya. Maka ini dibulatkan ke atas. Maka ini ditambah tambah 1. Dibulatkan ke atas. Kenapa? Ya, ini 36. 21/3
Ya. Dibulatkan ke atas apa dibulatkan ke bawah? Ke bawah. Di bawah. Ya. 1 ke 3 jauh ya. Karena di sini 3. Maka di sini dibulatkan ke bawah. Jadinya 2. Sama saja dengan 36 dibagi 2. Berapakah 36 dibagi 2? Eh, 18. 15. Good. Nah, silakan ditanyakan dulu. Kalau masih ada yang bingung, ditanyakan dulu. Yang nomor 5. Oh. Bisa Ada bingung? 18 yang 18. Kenapa kok 18? Ya. 36 dibagi 2. Oke, sebentar. 36 dibagi 2. Ini boleh menggunakan progabet ya. Nah, kalau misalkan kalian susah, 36 itu berapa kali berapa? Kalau saya bilang gitu. 36 yang kalian ingat berapa kali berapa? 6. Nah, misalkan begitu ya. Jadi pendekatannya boleh 36 bagi 2. Pakai progabet boleh. Seperti itu ya. Atau boleh, Ustaz sini lebih menerapkan ke bentuk perkaliannya dulu. 36 itu adalah 6 kali 6. Ya, kemudian sih ada 2. 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2? 3 ya. Kan angkanya kecil, lebih mudah kalian untuk membaginya. 3 kali 6, 18. Boleh pakai progabet? Boleh. Jadi matematika itu boleh pakai jalur apapun. Yang penting menurut kalian paling mudah. Itu dulu ya. Paling mudah. Kemudian nanti kalau untuk mencari cepat itu ada juga. Ya. 36 bagi 2. Kalau progabet sambil mengingat. 2 kali berapa yang mendekati 3? 2 kali 1. Maka 2 kali 1, 2. Ini dikurang. Kelihatan ini. 3 kurangi 2, 1. 6 turun. 2 kali berapa yang hasilnya 16? 8. Boleh. Ya. Kalian lebih enjoy pakai yang mana? Kalau Ustadz, nah ini pendekatan yang lain. Oh, 36 itu 6 kali 6. Kalau ada yang bingung masih di sini, mencari perkaliannya agak lama, Ustadz sarankan progabetnya diperkuat. Kalau masih ada yang masih lemah di sini, nanti tinggal diperkuat lagi. Caranya bagaimana Ustadz? Cara memperkuatnya? Cukup latihan soal ya. 2 soal untuk progabet. Itu lakukan. Kalau masih berat. Atau kalau sudah 2 bisa, tambahi 5 soal. Nah, kayak gitu. Jadi nggak harus 10 soal dikerjakan semua. Enggak. 1 dicicil. Istirahat nganggur dicicil lagi dicoba dilatih. Ya. Nah, sekarang kita lihat tipe-tipe soal yang gini. Soal-soal yang berupa cerita. Karena soal cerita sedikit menarik logikanya Anda semua ya. Nah, coba kita lihat untuk soal nomor 2. Nomor 1 bisa ya. Tuliskan 3 pecahan yang senilai. Tadi kalau senilai, tinggal kita kalikan kelipatannya atau sederhanakan. Ya. Kalau ada kata senilai, maka kalau tidak kelipatannya, penyederhanaannya. Ya, boleh. Kalau mau dikelipatkan, maka ini dikali 2, yang bawah dikali 2, sama-sama dikali 2. Hasilnya berapa? Atau disederhanakan boleh. Ya, itu kata-kata senilai. Kalau ada kata-kata senilai. Dilipatkan, boleh dikecilkan. Nah. Sekarang untuk nomor 2, kalau saya tertarik, ini soal nomor 2, kalau ada soal cerita. Kita baca soalnya bersama-sama. Umur Dodi 1/6 umur Danu. Umur Dila 1/3 umur Danu. Umur Novi setengah umur Danu. Urutkan umur mereka dari yang paling tua. Kan? Bagaimana menyelesaikan kayak gini? Penaksiran itu. Yang nomor 2, penaksiran.
Ya. Nomor 2 bukan penaksiran. Jadi ini kayak tadi mengurutkan mana yang besar, mana yang kecil. Ah. Ya. Ya, mengurutkan ya. Nah, sekarang kita lihat Oh iya. ya. Dodi dan Danu, Dila dan Danu. Kemudian Novi ke Danu. Lihat kalimatnya ini. Dodi terhadap Danu, semuanya terhadap Danu ya. Berarti pengalinya sama. Sudah sampai sini? Ustaz kasih tanda. Umur Dodi 1/6 umur Danu. Pengalinya adalah Danu. Ya. Danu umurnya berapa? Umur Dila 1/3 umur Danu. Danu lagi. Umur Novi setengah umur Danu. Danu lagi. Berarti tinggal kita lihat. 1/6, 1/3, setengah. Tinggal kita urutkan dari ini saja. 1/6, 1/3, setengah. Karena paling tua, maka kita ambilnya paling besar. Paling tua itu sama dengan paling besar. Novi. Ya, betul. Jawabannya Novi. Raka, oke, good. Nah, berarti cara mengurutkannya apa? Yang dimaksud soal nomor 2 ini adalah mengurutkan 1/6, 1/3, 1/2, 1/2. Ya, ini mudah ya. Jadi kalau angkanya di atas semua sama, ini kan 1, 1, 1 ya. Semakin kecil angka yang di bawah, maka nilainya semakin besar. Kalau di sininya sama, 1, 1, 1. Ini kan sama. Maka yang paling besar adalah ini 1/2. Yang kedua 1/3. Dila. 1/6. Yang ketiga Dodi. Ya. Berarti Novi, Dila, Dodi. Oke, silakan ditanyakan. Sudah. Ayo, Anda ditanyakan. Nabia, Norma, kemudian Azmi tadi ada Azmi. Kemudian Zahra ya. Darel, silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum? Belum ada yang ditanyakan? Oke. Belum ada ya? Nah, sekarang coba ini. Penaksiran, kira-kira. Ada bahasa kira-kira, ini penaksiran. Kira-kira selisih tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep. Pak Budi, Pak Cecep. Selisih. Kalau ada kata selisih, itu selalu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Untuk memudahkan. Berarti punya Pak Cecep kita bulatkan dulu. Kira-kira ini pembulatannya berapa? 13. 13. Oke, good, Raka. Jempol. Selanjutnya yang ini? 5,23? 5. Alasannya ini ya? Ya. Nah. Oke. Berarti selisihnya berapa, Raka? Selisihnya 5 ke 13 selisihnya berapa? Jaraknya berapa? 8. 8. Oke. Yang lain bagaimana? Oke. Moi. Darel, Zahra. Nabia gimana, Nabia? Gak paham yang selisih itu. Ya apa, Nabia? Gak paham yang selisih yang selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep itu di mana? Nggak paham. Pelan-pelan. Suaranya putus-putus. Hasilnya kok bisa 8? Hasilnya kok bisa 8? Iya. Kan punya Pak Cecep 13, punya Pak Budi 5. Selisihnya berapa? Jarak antara 5 sama 13. Berarti 13 dikurangi 5. Ya, 13 dikurangi 5, maka 8. Jadi kalau ada kira-kira, dibulatkan dulu, baru dioperasikan, dikurangi. Kalau selisih dikurangi, kalau total nanti dijumlah. Nomor 4 ini kan total. Sekarang Ustaz tanya Nabia ya. Atau Azmi boleh, Abi.
Taksirlah total berat hasil tangkapan udang ketiga nelayan. Taksir, kalau ada taksir berarti kita bulatkan dulu. Ini sudah kita bulatkan, ini bulatkan. 8,91. Pembulatannya berapa? 9. 9. Good. 9. Sekarang jumlahkan. 9 total ya. Total berarti jumlahkan. 9 tambah 5 tambah 13. 27. 27. 27. Oke ya. Bisa ya. Tinggal menjumlahkan 9 tambah 5 tambah 13. Oke. Oke. Nah, sekarang 23% dari 200 siswa. Berarti 23/100. Betul sekali. 23/100. Dari, kalau ada kata dari, ini ya. Dari 200 itu berarti dikali 200. Ya. 23% dari 200. Berarti 23/100 dikali 200. Coret-coret ini. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 2. Ya. Ini 0, coret 1, coret lagi 1, coret 1, coret atas, coret bawah. Sehingga apa yang terlihat? 23 dikali 2. Wah. Ya, berapa 23 kali 2? 46. Ya. Good. Perkaliannya bagus semua. Oke. Sampai sini, kira-kira masih bingung nggak tentang materi pecahan? Oke. Ustadz beri waktu ya. Kalian coba kerjakan ya untuk 1 dan 2 saja. Buatlah 4 cara berbeda. Nah, ini kurang nih. Nah, ini aja. 1 dan 2. Pemecahan masalah. Nah, ini coba kalian tangkap idenya apa? Yang dimaksud soal apa? Ustadz bacakan soalnya pelan-pelan. Kalian dengarkan. Terdapat 2 pecahan senilai, yaitu A dan B. Ya. Ada 2 pecahan, yaitu A dan B. Dia senilai. Pembilang dan penyebut pecahan A 4 kali, pembilang dan penyebut pecahan B. Jika penyebut pecahan B adalah 16 dan selisih pembilang pecahan A ya, dan penyebut pecahan B adalah 4, tentukan pecahan A dan B masing-masing. Jadi, clue-nya adalah Anda lihat A dan B itu pecahan. Maka A karena senilai ya. Berarti salah satu kelipatannya. Ya. A sama dengan B. Atau Ustadz tulis saja, kalau pecahan itu harus dalam bentuk A1, A2, dengan B1, B2, B2. Clue-nya itu, coba kalian apa idenya, kalian tuangkan dulu dalam kertas, supaya nanti dapat. Kira-kira nanti, oh maksudnya soal seperti ini, ternyata saya menangkapnya seperti ini. Ternyata Anda nangkap seperti ini. Karena untuk soal-soal yang seperti ini kan tipe soal, ada soal dibaca, kemudian harus dipahami maksudnya soal apa. Ya, atau maksud inginnya soal ini apa. Ada yang tahu? Ada yang coba?
Ada ide? Raka, Asmi atau Abi? Nabia? Oke. Anda punya ide? Lihat kata-katanya di sini. Jadi pasti sudah ada clue-nya. Raka ya, Nabia, ataupun Nabi, coba lihat ini. Pembilang dan penyebut pecahan A, pembilang dan penyebut pecahan A, 4 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Jadi 4 kalinya. Berarti di sini B1 dikali 4, yang bawah juga dikali 4. Ya. Pembilang dan penyebut A 4 kali pembilang dan penyebut B. Jadi yang ada di sini itu 4 kalinya di sini. Jadi B1 kali 4, B2 kali 4. Ya. Kemudian, jika penyebut B adalah 16, penyebut B itu adalah berapa berarti? Penyebut B adalah 16, dan selisih pembilang pecahan A dan penyebut pecahan B adalah 4. Ya. Ini Ustaz kasih garis merah. Jadi informasinya kita potong di sini. Jika penyebut pecahan B adalah 16. Nilai 16 ini punya siapa berarti? Kita sudah punya ini dari informasi yang ini. Nah, ini soalnya bagus ini. Nah, 16 ini punya siapa? Kira-kira Raka, Nabia? 16 ini miliknya B2. B2. Ya. Nih, penyebut pecahan B. Tadi kan Ustadz simbolkan masing-masing adalah A1, A2, B1, B2. Pembilang sama penyebut. Ya. Penyebut itu yang bawah ya. Penyebutnya ya. 16, maka di sini 16. Ya. Kemudian selisih pembilang pecahan A, pecahan A pembilangnya apa? A1. Selisih dengan penyebut B adalah, penyebut B tadi adalah 16. Adalah 4. Adalah 4. Berarti kan 12. 12. Kalau selisih ya, bisa di sini 12, bisa 20. 20. Ya enggak? 16 kurangi 20 kurangi 16, 4. 16 kurangi 12, 4. Jadi bisa 12 sama bisa 20. 20. Ya. 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 Perhatikan dulu nih. Di sini 16 kali 4 berapa? Berarti A2-nya berapa nilainya? A2-nya kita dapat nilainya. Jadi di sini Ustadz tulisin dulu. A1-nya masih tanda tanya. A2-nya kita dapat yaitu 16 kali 4. 16 kali 4 berapa? 64. 4. Ya. Kemudian di sini kita dapat informasi A1-nya. A1-nya bisa 12, bisa 20. Oke ya. Sekarang kita tinggal cek supaya dia menjadi setara nilainya. Berarti tinggal kita tuliskan dalam bentuk pecahannya. A1 Ustadz masih kosongi sama dengan nih. B2-nya adalah 16. Di sini adalah 64. Ya. Kelipatannya. Kemudian di sini tinggal kita tulis berapa yang mungkin supaya menjadi kelipatannya? 12 atau 20? Jika penyebut pecahan B adalah 16, selisih pembilang pecahan A dan pecahan B, selisih pembilang pecahan A dan penyebut B ya adalah ya. Yang paling mungkin di sini adalah
12 ya. Supaya di sini akan menjadi berapa? Di sini akan jadi berapa? 4. 4 apa 3? 3. 3. Kenapa? Ayo, ada yang bingung nggak? Awas, Be. Bang. Ya. Ini didapat dari 64 didapat dari 16 dikali 4 dapat 64. Kemudian ini diselisihkan. Sisa 10 menit lagi ya. Hingga didapat 12. 16 dikurangi 4, selisihnya 4. Tahun 16 tambah ini 20 juga bisa. Sehingga nanti di sini adalah 5. Ya. Jadi ini soal ini kategori pemecahan masalah ada 2 solusi. Kalau kita ambil di sininya 20, maka akan didapat 5/16. Yang mana yang betul Ustaz? Dua-duanya. Ya. Kalau kamu ambil yang 12, di sini 3. Kalau diambil 20, berarti di sini adalah 5. Oke? Paham apa bingung? Bingung. Bingung. Ya, ini tipe-tipe soal yang pemecahan masalah. Menjebak, soalnya menjebak. Tapi satu tingkat ya. Pusingnya, tarik nafas dulu kalau pusing. Minum dulu, minum. Nah, oke. Ini juga akan memusingkan ya, nomor 2 ya. Tapi ini hanya untuk soal untuk merangsang menerka soal. Nah, apa yang dimaksud soal? Karena nanti soal-soal yang dimaksud itu kalau nanti berupa aturannya terbaru ya, asesmen, kemungkinan besar soalnya berupa soal cerita seperti ini. Sehingga perlu kita latih dari awal. Yang penting konsepnya sudah didapatkan untuk anak-anak sekalian. Nah, di sini kita lihat terdapat 2 kartu pecahan seperti berikut. Ini berapa sama berapa? 3/5 sama 4/5. Oke, hai. Di sini ya, masih fokus di sini ya. Di antara kedua kartu pecahan tersebut disisipkan 2 kartu pecahan lain. Sehingga membentuk urutan kartu mulai dari pecahan yang terkecil, tuliskan 2 kartu pecahan yang dimaksud. Oke. Ini asik ya. Nah, suruh nyisipkan. Intinya kalau soal nomor 2 nih, kita suruh masukkan pecahan lain berapa yang nilainya di antara 3/5 dan 4/5. Nah, gitu. Ya. Berarti yang ini kita harus setarakan dulu. Kita nyari nilai yang setara dengan 3/5. Berapa kira-kira? Kalau kita mau menyisipkan, mau masukkan, jadi maksudnya soal gini. Disuruh masukkan pecahan, ya. Masukkan pecahan di sini. Di sini ada pecahan lagi. Nah, berapa sama berapa? Berarti ini kita harus setarakan dulu. Yang paling mudah kita kalikan dulu dengan 2, ya. Karena kalau ada soal seperti ini, menyisipkan, maka kalikan dulu dengan 2. Kali dengan 2, yang atas kali dengan 2. Kita nyari nilai setaranya. Ini dikali 2, dikali 2. Kenapa? Harus sama. Ya. Supaya nilainya kesetaraannya sama. Kita cek. Nabi ya, 3 kali 2? 6. 6, yang bawah? Itu 5 kali 2 ya? Ya, good. 10. Raka. Yang ini Raka. 4 kali 2? Hah? 4 kali 2? 8. Ya, 8. Per 10. 10. Oke ya. Nah, sekarang
Dari sini kita lihat 6 sama 8. Masih ada yang, kan ini lompat ya. 6 ke 8 kan lompat. Angka berapa yang tidak ada? 7. 7. Tapi yang diminta di sini bukan 1, tapi 2 kartu pecahan lain. Sehingga harus disetarakan lagi. Ya, disetarakan lagi. Kalau disetarakan lagi, kalau kita kali 2 ternyata cuma ada, kalau dikali 2 ternyata 7 per 10. Itu cuma 1. Ya, tapi yang diminta 2. Nah, kalau diminta 2, maka nggak bisa dikasih lagi. 3. Maka, iya, dikali 3. Betul. Good. Ya, Ustadz mohon maaf agak perlahan supaya kalian mau paham maksudnya. Jadi kalau cuma 1 kartu yang dimasukkan, cukup dikali dengan 2. Tapi kalau 2 kartu, nanti harus dikali dengan 3. Ya. Ini kalau dikali 3 berapa nih? Ayo. Nah, sekarang lanjut. 3 kali Nabia. 3, 9. 9, ya 5 kali 3, 15. Oke, good. Yang sini, yang kanan? 12. 12. 15. Oke. Angka berapa saja yang kosong di sini? 2. 9, 12, maka ada 10-nya belum. 10 per 15. Kemudian 11 per 15. Udah. Maka inilah kartu yang disisipkan. Oke, ngerti. Paham? Paham ini, Bang. Oke, good. Oke ya. Jadi untuk pecahan lebih banyak soal ya ini. Ya nanti yang kalau yang masih nomor 1 ya agak sulit ya. Ustadz akan siapkan lagi latihan soal yang seperti nomor 1 sehingga Ananda semua dapat idenya. Oh, ternyata maksudnya ini toh, gitu ya. Nanti enggak Ustadz siapkan sekarang, tapi Ustadz akan buatkan nanti di Word kemudian di PDF nanti Ustadz kirim. Ya. Soal-soal seperti ini. Nah, Ustadz tanya lagi ke kalian, ini harus jujur ya kalau Ustadz tanya ya. Nah, dari pecahan ini tipe soal yang mana yang kalian masih bingung? Nomor 2 katakan ini sudah dapat idenya ya. Ini kan sudah ada recordnya, kalian tinggal mengulang nanti maksudnya Ustadz apa. Nah sekarang yang di sini, yang di materi sebelumnya, membandingkan sudah bisa? Membandingkan pecahan bisa ya? Bisa. Mengurutkan pecahan juga sudah bisa? Bisa. Oke, good. Nah, menaksir sudah bisa, oke. Nah, Ustadz boleh cek ya. Yang ini untuk, ini Raka nomor 3. Nabia coba nomor 4. Tadi Nabia bingung di sini, di urutan pecahan. Raka yang nomor 3. Nabia yang nomor 4. Kemudian tadi Asmi ada, Asmi? Darel ya. Darel nomor 8. Nomor 3 ini? Ya. Oh. Zahra nomor 9. 3. Zahra ada, Zahra? Zahra? Ada. Oke, nggih, sip. 3 kali Keisha? 51. Keisha ada, Keisha? 3. Ini Keisha, lagi PAI-nya yang halaman 37. Keisha? 3 kali. Ada. Keisha nomor 10 ya, Nak ya? Keisha nomor 10. Nomor 3 tadi itu Raka. Nomor 4 Nabia. Nomor 8 tadi. Siapa nomor 8 tadi? 21. Ustadz lupa namanya. Zahra ya? Zahra nomor 9. Ya. Darel nomor 8. Zahra nomor 9. Kemudian Keisha nomor 10. Nah, dicoba. 51. Yuk, dicoba dulu di oret-oretannya, di pulpen sama kertasnya. Videonya boleh dinyalakan ya. Nah, kemudian yang sudah boleh ancungkan tangan. Aku tahu. Oke,
Silakan Raka. Yang nomor 3 itu B, 3/17. Betul. Gimana langkahnya Raka? Ya, dibagi 9 dibagi 3, Oke, good. 3. Ya, Habis itu 51 dibagi 3, 17. ya. Langsung ketemu gitu ya? Langsung ketemu dibagi 3 gitu sama Raka? Enggak, soalnya pertama kalau misalnya dikali 2 gak bisa kali 3 gitu. Oke, sip, good. Karena 9 itu 3 kali 3, ya, maka jelas dibagi 3. Ya, karena yang atasnya 3 ya, gitu ya. Cara menemukannya, 9 itu sama dengan